Hey TYO, welcome. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. By the way, kalian sudah bergabung dengan Cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info Cool di cabang kalian masing-masing. Untuk persembahan melalui transfer, kamu bisa menabur melalui. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Kak Reva Pesik. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Shalom TYO, selamat hari Minggu. I hope you have a blessed week. And hari ini kita mau sama-sama lagi memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. So let's stand up on our feet and let's worship God together. Put your hands together. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
this world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Thank you, Jesus. Oh, love you, we worship you. Sing it out. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. So we're singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
Sebelum kita mulai firman, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, bahwa hari ini ya Bapak kami masih boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang sempurnakan kami ya Bapak melalui firman-Mu ya Bapak. Kau jamah setiap hati kami ya Bapak, pikiran kami ya Bapak. Kiranya firman yang Kau taburkan dalam hati kami ya Bapak berbuah lebat ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk segala-galanya ya Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom TYO, Happy Sunday. Apa kabarnya semua? Meskipun PSBB diperpanjang, tapi tidak mengurangi sukacita kita kan? Di hari Minggu yang baik ini, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oh iya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Reva dari GBI Plaza Indonesia. Kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari yang baik Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam segala keadaan kasih karunia-Mu itu sempurna untuk setiap kami. Di rumah-rumah kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mempersiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pengertian dan pengetahuan dan wisdom yang sesuai dengan porsi yang Tuhan mau. Kami mau siap menerima kebenaran-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi hari ini saya mau membahas tentang kebenaran Allah yang nanti akan banyak diucapkan dengan kata kebenaran diri atau bahasa Inggrisnya righteousness. Nah, temanya adalah righteousness by grace. Jadi apa sih kebenaran diri itu? Kalau misalnya kita nih, aku sendiri dulu juga suka begitu. Aku kalau misalnya ditegur karena melakukan kesalahan, atau aku tahu nih aku berbuat dosa, terus aku akan selalu merasa tertuduh. Aduh, udah salah. Aduh, udah berdosa. Oh iya ya, harusnya nggak kayak gitu. Pada saat aku terus-menerus memikirkan bahwa aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, aku tuh jadi punya gambaran tentang diriku yang, aduh aku nggak layak deh. Wah, aku ini udah nggak sempurna lagi deh. Oh, aku udah nggak kudus deh, gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain seperti itu. Biasanya nih dulu, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang suka melepaskan kata-kata itu ke kita, itu pasti akan kena banget ke kita. Jadi kalau aku dulu ya, aku dimarahin orang tuaku, kamu tuh nggak bener, kamu selalu males, kamu selalu salah dan sebagainya, bla 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 bla. Akhirnya aku menerima itu sebagai satu hal yang, oh ya, Reva tuh kayak gitu deh, gitu kan. Dan sebenarnya teman-teman perlu tahu, hal seperti itu tidak sehat untuk kesehatan jasmani dan rohani, gitu ya. Untuk mental dan emosi kita itu nggak sehat. Nah, kalau sekarang siang hari ini aku mau ngomong tentang kebenaran kita di mata Tuhan. Kalau kita merasa kita nggak benar, yang nilai kita sendiri nggak benar, itu akhirnya berdampak tidak baik untuk kita di sekarang dan masa depan. Apalagi kalau pandangan orang atau ternyata pandangan Tuhan tentang kita. Jadi betapa pentingnya setiap kita tahu pandangan Tuhan terhadap kita itu seperti apa. Kita buka satu firman dulu, kebenaran firman dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai 23. Saya bacain ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua yang lahir sebagai manusia, dari kita lahir aja kita itu sudah manusia yang berdosa. Terdiri dari darah dan daging, kita itu tidak ada yang tidak pernah berdosa. Berbuat kesalahan disengaja atau tanpa sengaja, itu aja udah merupakan satu hal yang biasa banget buat manusia, gitu kan? Nah, terus sekarang pertanyaannya, gimana dong mau masuk surga? Gimana dong bisa ada dalam hadirat Tuhan? Karena gue salah mulu, karena gue dosa mulu, gak layak-layak. Terus kapan? Terus gimana? Aduh, frustasi, gitu kan? Ingat teman-teman, di Alkitab pernah disebut
hanya satu manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu 100% manusia waktu dia hidup di muka bumi. Tetapi yang sesungguhnya juga dia 100% Allah. Dan tidak ditemukan satu dosa pun, satu kesalahan pun di dalam pribadi Yesus. Nah, sekarang kita tahu dong Yesus sudah ada di surga. Lah kita yang masih ada di bumi, yang masih sering jatuh bangun dalam dosa, masih sering bikin salah, gimana caranya supaya kita bisa masuk surga? Karena kita nggak bisa sesempurna Yesus, ya nggak? Tuh kan? Nah, kita kembali ke ayat yang tadi. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, ini kata kuncinya, righteousness, kebenaran Allah tanpa hukum Taurat. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah, righteousness of God, karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi, teman-teman, waktu kita percaya di dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, maka saat itu juga kebenarannya Allah itu menjadi milik kita. Ayo, percaya gak? Percaya gak? Karena di sini dibilangin, bagi semua orang yang percaya. Syaratnya cuma itu loh, percaya. Jadi, sering nggak dengar orang tanya, kamu masuk surga nggak sih? Kamu yakin kamu masuk surga? Kan suka ada kayak gitu tuh kan pertanyaan. Bisa masuk surga nggak sih? Masuk hadirat Tuhan, kayak apa tuh? Gitu. Ada di dalam kerajaan Allah. Seperti apa sih? Kayak sesuatu hal yang abstrak yang kita sering dengar, atau kalau kita lagi di gereja, kok kayaknya itu tuh sering banget diomongin gitu ya. Gimana caranya? Gitu. Ternyata caranya adalah memiliki kebenaran Allah. Waktu kita percaya, kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, maka kebenaran Allah itu diberikan buat kita. Kita dulunya adalah anak-anak gelap dari kerajaan iblis. Pada saat kita bilang dengan mulut kita dan kita percaya dengan hati kita, Yesus, Engkau itu juru selamat aku. Aku percaya kepadamu, Yesus. Pada saat kita berseru kepadanya, kita yang tadinya anak gelap dipindahin menjadi anak terang. Dari kerajaan gelap, kerajaan iblis, dipindahin ke kerajaan Allah. Pada saat ada perpindahan itu, kita sudah menjadi orang percaya, orang yang dibenarkan, orang yang berhak masuk surga, orang yang selalu ada di hadirat Tuhan, dan orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, berdarah-darah, disiksa, dihina, dicaci maki, dihancurin, digebukin, hancur. Kalau teman-teman tahu dari Alkitab ya, di Yesaya, itu dibilang bahkan rupanya itu udah bukan rupa manusia lagi, hancur. Gak ada orang yang bisa ngenalin, oh itu si Yesus tuh. Udah gak ada yang bisa lihat karena betapa hancurnya. Pada saat dia disiksa dan sampai di titik terlemah dalam kehidupannya itu sebenarnya adalah divine exchange. Yesus menjadi miskin, Yesus menjadi lemah, dia menjadi sakit, ancur-ancuran, kacau balau, lebur semuanya, supaya kita manusia yang seharusnya mengalami itu tidak mengalami itu lagi. Dia bayar di kayu salib. Waktu Yesus menghembuskan nafasnya terakhir kali, dia bilang, selesai. Berarti hutang-hutang untuk memindahkan kita dari gelap ke terang itu selesai. Lunas. Jadi kita udah benar. Memang kita masih jatuh bangun dalam dosa.
Tapi pada saat kita mengalami Tuhan Yesus, pada saat kita semakin hari semakin berjalan bersama dengan Yesus, menerima kasih karunia-Nya, kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar. Di situ kita akan bertumbuh dalam satu perubahan yang menjadi semakin seperti Kristus. Jadi, ada dua macam nih righteousness. Ada macam kebenaran, dua macam kebenaran diri. Yang satu kebenaran diri manusia, yang satu kebenaran diri Allah. Kebenaran diri manusia itu gimana caranya manusia supaya layak. Jadi harus berbuat baik, harus kasih sedekah, kasih donasi, membantu orang susah, segala macam sepertinya harus kita lakukan. Tapi untuk kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, seperti ayat yang tadi kita baca sama-sama, ternyata kita itu sudah diberikan kebenaran Allah. Nah, kebenaran Allah yang diperoleh oleh iman, yang tadi aku bilang percaya, kebenaran itu diberikan karena Tuhan yang tawarin buat kita. Karena Tuhan yang mau kita ambil itu. Karena itu inisiatifnya Tuhan. Ayo Reva, kamu jangan ada di kerajaan gelap. Ikut aku supaya kamu pindah ke kerajaan terang. Jadi untuk setiap teman-teman, undangan itu sama. Ditawarkan. Yuk, ambil kebenaran diri Allah. Gitu. Aku kasih satu contoh dari tokoh di Alkitab, pahlawan iman kita, Abraham. Ya, Abraham dia itu percaya kepada janji Allah. Dia waktu itu dibilangin loh, Abraham, kamu lihat bintang di langit, seberapa banyak pasir di pantai, seberapa banyak, seperti itulah keturunanmu nantinya. Itu kan, kata Abraham, gimana orang gak punya anak, masa bisa segitu banyaknya? Tapi dia memilih untuk percaya. Memang ada proses, memang ada waktu, lama loh, gak sebentar. Pada saat manusia, pada saat kita dikasih janji, kita boleh percaya, boleh enggak. Tapi kita lihat siapa yang kasih janji. Kalau orang yang benar-benar dari dulu, contohnya orang tua kita, dari dulu kasih janji selalu ditepati. Mungkin ada beberapa kali nggak ditepati karena satu alasan dan lainnya, tapi biasanya orang tua kita tuh tahu yang terbaik buat kita. Pada saat dijanjiin, pasti ditepati. Apalagi Bapa kita di surga. Nah, waktu Abraham tidak lihat apapun, Sarah istri gua belum hamil, udah tua lagi, gimana mau hamil, punya anak, keturunannya sebanyak bintang gitu kan. Tetapi dia memilih untuk percaya. Nah ini, ada ayatnya. Lalu, kebenaran diri, righteousness, diperhitungkan kepadanya. Karena apa? Dia percaya. Kita buka Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku mau tanya, ada nggak yang tahu bedanya Yesus dan Kristus? Atau teman-teman pikir sama aja, Yesus Kristus, Kristus Yesus, Yesus doang, Kristus doang gitu kan? Aku kasih tahu sekarang ya, supaya besok-besok bisa ceritain ke teman yang lain. Yesus itu adalah seorang manusia yang dia lahir dari bayi sampai dia mati di kayu salib, dia adalah seorang manusia. Gitu. Pada saat dia mati, bangkit dari mati dan naik ke atas surga, sudah mengalahkan semua maut, dia sudah menanggung sakit penyakit dan kelemahan manusia, dia menang dalam kemuliaan, dia bangkit. Di saat itulah Yesus menjadi Kristus. Kristus
itu adalah Yesus yang sempurna, yang menang, yang penuh kemuliaan. Jadi pada saat kita ngomongin Yesus, kita jadi tahu, oh itu waktu Yesus ada di muka bumi. Pada saat kita ngomongin Kristus, kita jadi tahu itu Yesus yang menang. Pada saat kita percaya sama Yesus yang menang, kita ini orang-orang yang menang juga. Sering kan nggak denger, nyanyi, bahkan ada yang dance pada saat lagu Lebih Dari Pemenang. Itu bukan cuma untuk segelintir orang, itu untuk saya dan untuk teman-teman. Karena Tuhan sudah kasih kemenangan itu untuk kita. Jadi semua yang aku ceritain dari awal, judul-judulnya adalah cuma satu, karunia, anugerah. Karena inisiatifnya itu dari Tuhan. Dia yang mau kasih, Dia yang menawarkan, Dia yang kepengen kita itu jadi anak-anaknya gitu. Nah sekarang jadi ada pertanyaan nih, kebenaran diri, righteousness dapat kita hasilkan gak? Lebih baik kita lihat kebenaran firman-Nya. Kita buka di Titus 3 ayat 5. Saya bacain. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Gitu. Jadi kita gak bisa buat apa-apa untuk dapetin righteousness, gak bisa. Karena semuanya itu Yesus yang sudah lakukan. Ya. Pertanyaan berikutnya, jadi gimana memperolehnya? Gitu. Ke ayat yang tadi, Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah oleh iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ingat keyword kita hari ini, percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Itu kata ayatnya. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak yang bisa bikin gagal anugerah Allah itu? Kita buka di Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi, kita ini hidup di masa perjanjian baru, di masa setelah Yesus mengalahkan maut, bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga sekarang. Jadi waktu ada hukum Taurat di zaman perjanjian lama, hukum-hukum itu sebenarnya dulu disiapkan untuk ngetes bangsa Israel. Mereka itu bisa nggak berbuat baik, mereka itu bisa nggak untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan 1000-an hukum Taurat itu untuk menjadi orang yang baik. Ternyata gagal. Kalau zaman dulu itu hukum Tauratnya, saya lupa persisnya, pokoknya ribuan hukum Taurat. Kalau ada satu orang yang fail, satu aja nggak bisa melakukannya, gagallah dia. Dan Allah Bapa yang baik itu tahu manusia itu terbatas, gak bisa kerjain itu semua. Karena satu-satunya manusia yang perfect itu hanya Yesus. Jadi akhirnya ya udah, Bapa bilang, Yesus anakku, kamu turun ya ke muka bumi untuk bayarin itu semua yang manusia harus bayar untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Jadi itu semua judulnya karena kasih karunia. Teman-teman ingat nggak Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Judulnya karena itu, karena kasih Allah yang besar. Semua inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan yang nawarin, Tuhan yang invite gitu. Jadi dari sharing sepanjang hari ini,
yang cuma sebentar itu sih. Semoga nggak ngantuk kan, nggak bosen kan, karena ini kebenaran yang akan memerdekakan teman-teman semua. Intinya adalah kalau kita mau menerima kasih karunia itu, kita percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, kebenaran righteousness of God itu menjadi bagian kita. Oke, kita masih manusia biasa yang lemah, yang suka bikin salah, kadang-kadang jatuh bangun dalam dosa, tetapi jangan hidup di dalam condemnation. Jangan hidup, aduh gue akan selamanya selalu salah, gue selamanya gak akan pernah kudus. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena waktu kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan, maka kita dikaruniakan, maka kita diangkat menjadi anaknya yang memiliki hak warisan kerajaan Allah. Gitu. Jadi jangan pernah hidup di dalam tekanan. Aduh, gua tuh selalu salah. Orang selalu merasa gua tuh kurang begini, kurang begitu, dosa dan sebagainya. Kalau kita jatuh di dalam dosa, langkah yang harus kita lakukan berseru kepada nama Allah, pada nama Yesus. Tuhan, aku minta ampun, aku salah. Tapi aku percaya, pada saat aku percaya kepadamu Tuhan Yesus, dosaku di atas kayu salib sudah dibayar lunas. Gitu. Tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi ketakutan. Karena kita sudah memiliki warisan itu. Sekian dulu sharingnya. Mungkin di dalam waktu ke depan nanti kita akan ketemu lagi. Semoga udah di gereja ya, udah nggak lewat YouTube lagi gitu. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur setiap kebenaran firman-Mu kami terima. Kami mau hidup di dalam kasih karunia-Mu yang sempurna itu Tuhan. Karena kami percaya kami ini sudah dipilih, sudah dipanggil, sudah dibenarkan, sudah dilimpahi, sudah diberkati, sudah menjadi object of your affection yang berhak untuk menerima semua warisan kerajaan surga. Kami boleh masih menjadi manusia yang lemah, tapi pada saat kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kasih karunia-Mu cukup, justru dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Di hari Minggu ini, kami mau berkata, kami memiliki righteousness of God yang berhak untuk selalu berada bersama-Mu di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami mengucap syukur untuk teman-teman kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau selalu baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang sudah terima kebenaran firman Tuhan berkata, amin. Saya pamit, God bless you.